Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seru bersama salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital FEUNJ. Sudah hadir bersama saya Zaki Hanif, benar ya? Iya Bu, benar Bu. Oke, Zaki, boleh nggak sapa soulmate terlebih dahulu Zaki? Gimana tuh Bu Caranya, caranya? halo soulmate, good day mates gitu. Oke. Halo soulmate, good day mates. Nah, mantap. Mantap. Mantap banget. Zaki, perkenalkan diri dulu dong ke para soulmate. Halo semuanya, halo soulmate. Mhm, Perkenalkan nama saya Zaki Hanif dari Prodi S1 Bisnis Digital nih, angkatan angkatan 2022. angkatan 2022, Iya. oke. Zaki, apa kabarnya nih Zaki? Alhamdulillah baik banget nih Bu. Ibu Oke, sendiri gimana nih saya kabarnya? juga alhamdulillah sehat banget ya. Ini saya Alhamdulillah. sampai ketok-ketokar sehat Zaki gitu ya. Sehat banget alhamdulillah Alhamdulillah. Zaki. Nah Zaki, kita mau ngobrol-ngobrol nih, kita mau Iya. ngobrolin tentang apa sih Zaki? Eh Hari ini kita mau ngobrolin tentang Miniso nih Bu. Saya Oke, udah gak sabar banget nih buat mhm, ngobrolin topik hari ini. Jadi kita akan fokus membahas pada perilaku konsumen di Miniso oke, berdasarkan hasil analisis dan penelitian dari kelompok kami yang telah kami lakukan sebelumnya kemarin. Dan eh, lebih- kami akan membawa Ibu dan teman-teman sekalian oke. lebih dalam mengenai Miniso dan perilaku konsumen di salah satu toko di Jakarta nih Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisis, observasi dan wawancara ya, Ya, yang sudah dilakukan oleh Zaki dan teman-teman, kita mungkin masuk dulu ke pembahasan tentang sejarah Miniso ya, iya boleh Zaki ya. nih Bu. Nah, Zaki boleh ceritain nggak Miniso tuh sejarahnya seperti apa ya? Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu tuh apa Mhm, sih Miniso itu, kalau ingat mhm. Miniso nih pasti kita teringat dengan logonya itu Bu, yang kayak, Oh iya, logo senyum gitu mhm. dengan warna merah Dengan gitu. warna merah, betul. Nah, jadi Miniso ini tuh adalah sebuah merek retail yang berasal dari Tiongkok nih teman-teman. Oke, Diketahui Miniso itu didirikan oleh Ye Guofo dan Miyake Jiunya pada tahun 2013 lalu nih Bu. mhm, Cuman di Indonesia ini baru Miniso tuh pertama kali ada tuh berdiri pada bulan Desember tahun 2016 nih Bu. oke. Dan dikelola oleh PT Miniso Trading Indonesia nih. Oke, berarti itu sejarah singkatnya Iya Miniso sejarah ya. singkatnya. Jadi dia merupakan satu merek retail yang berasal dari Tiongkok, Iya Cina, Bu. kemudian dari tahun 2013 berdirinya. Iya Tapi masuk ke Indonesia baru di tahun 2016. 2016. Oke. Iya. Nah, menarik sekali ya Zaki, ternyata si Miniso ini populer dan bisa dibilang viral ya. Iya betul. Viral karena dia menyediakan produk-produk dengan desain yang simple dan unik. Kemudian dari sisi harga tuh juga lumayan Iya terjangkau kan, lumayan terjangkau buat barang-barang di Miniso. Dan iya. dia produknya lengkap sekali, mulai dari elektronik, kemudian perlengkapan rumah tangga, alat tulis, aksesoris dan seterusnya. Semuanya kayaknya ada di Iya Miniso betul gitu. banget Bu. Mau cari apa aja ada gitu ya? Iya, di Miniso tuh ya emang beragam banget lah, Mhm, varian produknya tuh apa aja tuh ada, oke. kebanyakan. Oke, kemudian masuk ke perilaku konsumennya Miniso, gimana Zaki? Iya bener banget nih Bu, Mhm, kita sekarang masuk ke perilaku konsumennya Miniso nih. ya. Sebagai informasi kita tuh ngamatin perilaku konsumennya di salah satu toko Miniso di Mhm, Jakarta Timur yang mhm. berada di Green Pramuka Square nih Bu. Oke, berarti yang deket sini ya? Iya yang deket sini. Oke, ngomongin soal perilaku konsumen, jadi ada beberapa hal atau aspek yang perlu kita cermati bersama ya. Mungkin contohnya seperti pola pembeliannya itu seperti Iya, apa, kemudian apakah si konsumen itu punya preferensi merek tertentu sebelum akhirnya mereka membeli, kemudian keputusan pembeliannya akan seperti apa, iya. apakah ada kecenderungan dan seterusnya. Nah, Zaki mungkin bisa menceritakan lebih lanjut terkait pola perilaku konsumen di Miniso. Iya betul banget nih Bu Ika, kalau dari aspek Pembelian, pola ya, pembelian tersebut, kami menemukan bahwa beberapa responden ini punya pola pembelian yang berbeda-beda nih Bu. ya. Ada polanya yang teratur dan ada yang nggak teratur gitu. Nah itu maksudnya yang teratur tuh gimana? Mereka punya jadwal membeli, konsisten berbelanja atau seperti apa? Iya betul banget nih Bu Ika, sedangkan, untuk orang yang tidak teratur ini cenderung tidak memiliki jadwal gitu. Jadi mereka hanya berbelanja jika ada memiliki kebutuhan tertentu gitu untuk suatu produk tersebut. Selain itu kami juga nemuin nih, responden yang dalam pola pembeliannya itu membuat daftar belanja terlebih dahulu. Nah, Jadi lebih teratur gitu dan biasanya hanya datangnya sekitar 1 bulan sekali saja gitu. oke, mungkin mereka buat daftar belanja itu supaya nggak tertarik beli yang lain Iya ya betul Zaki. banget, Jadi biar lebih teratur. benar-benar sesuai dengan list yang sudah Iya, dibuat. Oke.
Nah, kemudian tadi saya setuju kalau perilaku konsumen itu pasti berbeda-beda ya, Iya, karena mereka punya selera, punya betul. preferensi merek yang juga berbeda. Kemudian aspek lainnya apa Zaki yang kalian bisa dapatkan dari hasil analisis observasi dan wawancara? Iya, selanjutnya tuh dari aspek preferensi merek atau Oke, produk nih Bu Ika. ya, Kami menemukan bahwa sebagian besar responden ini tidak terlalu memikirkan merek tertentu di oke. produk di Miniso ini. Mereka Mhm, lebih fokus pada produk yang mereka butuhkan aja ya, untuk, mereka sendiri. Dan beberapa responden juga memiliki produk favorit Bu, seperti parfum, oke. alat tulis, dan alat skincare biasanya. Oke, berarti nggak terlalu apa, harus punya merek A atau merek Iya, B ya. betul. Jadi mereka fokusnya ke produknya aja, Iya, betul bukan fokus sekali. ke mereknya. Iya. Kemudian kepraktisan dan kualitas produk juga diutamakan ya, Yes. dibandingkan, merek tertentu. Nah, kemudian apakah mungkin Miniso berhasil menciptakan daya tarik produk tersendiri menurut Zaki seperti apa? Bener banget sih menurut saya ya Bu Ika, Mhm, karena Miniso berhasil menjaga keunikan mereka dengan fokus pada produk sehari-hari yang kita pakai, yang nggak cuma bermanfaat tapi juga mhm, menarik dan eye catching gitu. iya, Kalau kita coba mampir ke Miniso kita pasti bakal melihat cara mereka mendesain dan menata produknya iya, gitu untuk menampilkan produknya. Mulai dari produk-produknya ditempatkan tuh biasanya dengan rapi dan dengan warna-warna yang unik gitu, jadi iya. lebih eye catching dan membuat kayak pelanggan tuh, eee, keluar dari toko tuh minimal beli satu atau 2 item gitu, Bu. Jadi yang nggak terencana dibeli Iya pun akhirnya jadi dibeli ya? iya, karena ya Iya, menarik gitu, jadi, iya. ada aja keinginan untuk membeli gitu. Saya setuju sih. Jadi kalau kita masuk ke Miniso itu, kalau kita lihat penataan produknya tuh, apa, secara visual tuh memang eye Iya catching ya, kayak tadi yang Zaki bilang. Kemudian dari sisi penataan warna, kemudian warna-warna apa yang digunakan tuh yang pastel, iya ada juga betul. mungkin, apa, sisi-sisi yang colorful dan seterusnya sehingga menjadi tampilan tokonya tuh jadi eye catching banget. Iya betul. Nah, saya pikir tuh cuma berlaku buat konsumen cewek, ternyata konsumen cowok juga memperhatikan itu ya? Iya, konsumen cowok juga memperhatikan itu, Bu. Oke, oke, lanjut, apalagi analisisnya Zaki? Selain itu Miniso Mhm, tuh juga sering nih kolaborasi dengan brand-brand terkenal oke. seperti Marvel, ada juga Coca-Cola, ada juga Tom and Jerry, Hello Kitty yang pastinya juga menjadi penambah daya tarik buat konsumen yang lain nih, Bu. Itu juga apa, ya tadi ya menambah poin plus ya, di Iya betul. samping tadi dari penataan produknya, kemudian mereka juga apa, kerjasama dengan brand-brand besar yang sudah punya fans juga ya, Iya sudah betul. punya fans sendiri sehingga akhirnya, konsumen-konsumen yang usia 15 sampai 35 tahun akhirnya jadi tertarik untuk Iya. membeli barang-barang di Miniso. Iya betul Jadi betul. kayaknya Miniso ini emang tahu betul gitu ya, gimana akhirnya tuh cara menarik perhatian konsumen tuh seperti apa. Iya, Betul ya Zaki ya? betul, Bu. Oke, kemudian kita lanjut ke keputusan pembelian ya. Iya Nah, ada beberapa hal yang, perlu kita bahas, terutama mungkin dari sisi tadi promosi udah kita bahas ya. Dari sisi harga ya Zaki ya. iya Nah, betul ini sekali. Indonesia banget nih, Iya kayak gimana ya perilaku konsumen Indonesia kalau iya. berkaitan sama harga Zaki? Ya, menurut hasil analisis dan pengamatan kami, Mhm, kebanyakan responden itu suka membandingkan harga dulu nih. oke. Entah membandingkan harga di online atau ke Mhm, toko lainnya mhm, gitu. mhm, mhm, betul. Jadi, pokoknya harga ini beneran memutuskan sekali saya Mhm, lihat ya, dan kelompok kami lihat kayak harga ini benar-benar memutuskan sekali untuk beli atau tidaknya. Jadi diskon dan promosi juga jadi bahan pertimbangan buat mereka, seperti responden keempat yang kami amati. wawancarai, atau diamati, Iya, mereka langsung tergiur gitu sama barang-barang yang ada di diskon. diskonnya, Itu iya. mungkin konsumen keempatnya saya kali ya. Karena saya juga pasti akan langsung tergiur sama produk-produk yang didiskon ya. Tipikal ibu-ibu mungkin. Tipikal ibu-ibu. Aduh disebut lagi sama dia ibu-ibu. Jadi kelihatan, di sini harga itu menjadi pertimbangan utama Iya ya, betul banget, Bu. konsumen untuk membeli. Jadi nggak heran dan apa, saya rasanya juga nggak cuma ibu-ibu sih. Iyalah. Jadi kayak ibu-ibu banget yang suka Iya diskon enggak, ya. Semua konsumen di Indonesia itu rata-rata atau iya sebagian kebanyakan besar, tuh. ya kebanyakan suka ya sama Iya, produk yang didiskon, betul gitu sekali, ya? Bu. Oke. Kemudian lanjut Zaki, apalagi hasil analisisnya? Dan, ini mungkin yang terakhir ya, yang bikin lebih menariknya tuh dari penemuan kami ditemukan bahwa sebagian besar responden itu mempunyai pandangan bahwa harga di Miniso itu umumnya ya terjangkau lah Iya, dibanding toko-toko yang betul. lain Ya itu gitu. kayak bahasan kita sebelumnya Iya tadi ya. sih, Jadi dari sisi visual menarik, penataan produk rapi, barang
kualitas, kerja sama brand terkenal, ditambah didiskon pula Iya. gitu ya, harganya terjangkau Iya, gitu betul. ya. Oke, kemudian apa lagi? Udah ya? Udah. Ya berarti closing. Udah Oke oke closing. oke. Jadi kita udah bahas banyak nih, beberapa hal ya yang kita Iya, bahas terkait dengan perilaku pembelian konsumen di Miniso. Jadi pada intinya Miniso itu memang kalau bisa kita highlight adalah salah satu toko retail yang dari sisi visual sangat menarik, tahu betul gitu ya iya, selera konsumen Indonesia itu seperti apa, kemudian ditambah pula dengan harga yang memang terjangkau untuk terjangkau. bisa dibeli, ya. Kemudian apalagi, Zaki yang mungkin bisa disampaikan sebagai kesimpulan dari perilaku konsumen di Miniso? Oke, dari yang udah kita bahas nih tadi sebelumnya, dapat dilihat ya kalau perilaku konsumen di Miniso itu beragam-ragam nih, Oke. Bu, oke. Dan dari mulai pola pembeliannya yang beragam, ada yang teratur dan nggak teratur, terus ada yang buat Oh daftar iya, belanjaan iya atau tadi enggak ya. dulu Iya kan, iya. iya. Dan juga dari konsumen yang tidak memiliki preferensi merek dan Mhm. lebih cenderung yang membeli hanya yang mereka ingin butuhkan gitu. Iya, oke. Dan, ada, Tadi eee, yang keputusan tadi ya? ya keputusan pembelian konsumen yang sebagian besar tuh dipengaruhi oleh faktor harga dan diskon gitu, Bu. Oke, menarik sekali ya. Jadi jangan lupa, untuk apa, berkunjung ke Miniso. Kita jadi kayak Jadi mempromosikan promosi nih ke Miniso ya. Miniso nih. Oke, terima kasih banyak Zaki untuk diskusi kita pada siang hari ini. Menarik Sama-sama sekali ya. Ibu, iya. Jadi bisa memberikan insight kepada para soulmate mengenai pola atau perilaku konsumen yang ada di Miniso Iya. gitu ya. Terima kasih banyak Zaki. Sampai berjumpa lagi soulmate di video-video marketing berikutnya. Kita barengan ya nyapa soulmate Oke ya. Bu, Satu, tuh, dua, dua, tiga. tiga. Good Good day day mates. mates.